Pak, saya mau tanya nih Pak, tahu nggak sih Pak, apa saja kerajaan-kerajaan maritim Islam yang ada di Indonesia? Oh, banyak sekali kerajaan-kerajaan maritim Islam di Indonesia. Emang kamu ada tugas dari guru kamu? Iya nih Pak, saya dikasih tugas sama guru saya buat menjelaskan tentang kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia, terutama kerajaan maritim Islam yang ada di Indonesia, Pak. Oke, kalau gitu kamu ikuti saja pembelajaran sejarah tentang kerajaan-kerajaan maritim Islam yang ada di Indonesia. Kebetulan saya punya loh video pembelajarannya. Mau? Yuk kita ikuti video pembelajaran tentang kerajaan-kerajaan maritim Islam yang ada di Indonesia. Kedatangan Islam ke Indonesia berlangsung dalam beberapa tahap. Menurut buku Sejarah Nasional Indonesia Jilid 3, Zaman Pertumbuhan dan Perkembangan Kerajaan Islam di Indonesia, agama Islam mulai masuk di Indonesia pada abad 7 Masehi. Agama Islam terlebih dahulu masuk ke wilayah pesisir utara Pulau Sumatera. Meskipun demikian, Islam baru berkembang pesat pada abad ke-13 saat kerajaan Hindu-Buddha mulai mengalami kemunduran. Lantas, bagaimana awal mula kedatangan Islam di Indonesia? Yuk, kita ikuti dalam video pembelajaran berikut ini. Dalam perkembangannya, agama Islam lebih mudah diterima masyarakat Indonesia. Mudahnya penyebaran Islam di Indonesia disebabkan beberapa faktor, antara lain Islam tidak mengenal sistem kasta. Penyebaran Islam dilakukan secara damai. Islam bersifat terbuka karena setiap muslim merupakan pendakwah bagi agamanya. Upacara atau ibadah dalam ajaran Islam dilakukan dengan cara mudah dan sederhana. Cara penyebaran Islam disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia. Syarat masuk Islam cukup mudah, yaitu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat serta adanya kemunduran kerajaan Sriwijaya dan Majapahit sebagai kerajaan Hindu-Buddha besar di Indonesia. Berkembangnya Islam di Indonesia diikuti dengan berdirinya kerajaan Islam yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia. Setiap kerajaan memiliki corak kehidupan pemerintahan, sosial, ekonomi, dan budaya berbeda. Yuk, selanjutnya kita belajar tentang masing-masing kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Tahukah kamu tentang kerajaan Perlak? Menurut sejarawan Ali Hashim, kerajaan Perlak diperkirakan berdiri pada 840 sampai 1292 Masehi. Bukti keberadaan kerajaan Perlak juga didukung oleh catatan Chow Ku Fei dan Marco Polo yang menjelaskan pada abad ke-13 Masehi sebagian besar penduduk Perlak merupakan pemeluk Islam. Kehidupan politik dan pemerintahan kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak didirikan oleh Sultan Alauddin Syed Maulana Abdul Aziz Shah pada 840 Masehi. Ia merupakan sultan yang menganut aliran Syiah. Aliran ini datang di Indonesia melalui para pedagang Gujarat, Arab, dan Persia. Pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Shah Maulana Abbas Shah tahun 888 sampai 9113, aliran Sunni mulai masuk ke kerajaan Perlak. Setelah ia meninggal pada tahun 913, kerajaan Perlak mengalami pergolakan antara kaum Sunni dan Syiah. Pergolakan ini dimenangkan oleh kaum Sunni, sehingga sultan-sultan berikutnya beraliran Sunni. Pada masa pemerintahan Sultan Ma'dum Alaiddin Malik Muhammad Amin Shah II Johan berdaulat, kerajaan Perlak melakukan politik persahabatan dengan negeri-negeri tetangga. Ia menikahkan putrinya yang bernama Putri Ganggang Sari dengan Raja Samudra Pasai, yaitu Sultan Malik As-Saleh. Adapun sultan terakhir Perlak adalah Sultan Ma'dum Alaiddin Malik Abdul Aziz Johan berdaulat. Setelah ia meninggal, kerajaan Perlak bersatu dengan kerajaan Samudra Pasai yang dipimpin oleh Sultan Muhammad Malik Az-Zahir
putra Sultan Malik As-Saleh. Kehidupan sosial dari Kerajaan Perlak. Interaksi antara pedagang asing dan masyarakat lokal menyebabkan ajaran Islam mudah berkembang di Perlak. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Perlak melaksanakan syariat Islam atau hukum Islam yang bersumber pada kitab suci Al-Quran dan Al-Hadis. Beberapa ajaran dalam syariat Islam yang dilaksanakan oleh masyarakat Perlak antara lain salat, puasa, dan membayar zakat. Kehidupan ekonomi dari Kerajaan Perlak. Perlak memiliki letak yang strategis, yaitu berada di pesisir utara Pulau Sumatera. Oleh karena itu, perekonomian kerajaan bertumpu pada kehidupan perdagangan. Penduduk Perlak berdagang dengan bangsa Arab, Persia, dan India. Komoditas yang diperdagangkan oleh masyarakat Perlak sebagian besar berupa hasil pertanian, perkebunan, dan hutan. Dari sektor pertanian dan perkebunan, Perlak menghasilkan komoditas padi, kelapa, dan palawija. Sementara itu dari sektor hutan, Perlak menghasilkan kayu berkualitas. Kayu ini sering digunakan untuk membuat kapal dan bahan bangunan. Kehidupan budaya Kerajaan Perlak. Kemajuan budaya Kerajaan Perlak ditandai dengan munculnya karya sastra bercorak Islam. Contoh karya sastra yang dihasilkan oleh Kerajaan Perlak seperti kitab Iddarul Haq fi Mamlakatil Perlak karya Abu Ishaq Al-Makaroni, Sulaiman Al-Pasi. Nah, sekarang kalian sudah tahu dong tentang Kerajaan Perlak. Untuk di video-video selanjutnya, Pak Aris akan menjelaskan tentang Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Aceh Darussalam, dan kerajaan Islam lainnya yang ada di Nusantara. Ikuti terus pembelajaran sejarah tentang kerajaan maritim Islam yang ada di Nusantara. Sampai jumpa.